Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana cara saya mengatasi stres akibat utang pinjol. Langsung aja, ini dia videonya. Utang pinjol bisa jadi beban besar buat siapa aja yang terjerat di lingkarannya. Akibat bunga yang tinggi, penagihan yang barbar yang tentunya membuat psikologis nasabah tertekan dan ujung-ujungnya stres. Saya sendiri pernah berada di posisi itu, posisi yang saya anggap menjadi fase tergelap dalam kehidupan saya. Bagaimana tidak, setiap hari saya ditelepon, diancam, dan beberapa kali didatangi sama DC. Yang akhirnya untuk makan saja saya nggak bisa tenang karena merasa takut jika hari itu DC pinjol akan datang ke rumah buat nagih utang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan cara-cara yang saya gunakan untuk mengatasi stres akibat utang pinjol. Menerima keadaan dan memahami masalah. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menerima keadaan. Emang nggak mudah, tapi kita harus menyadarkan diri kita bahwa kita saat ini adalah orang yang gagal bayar utang. Kita harus mau mengakui bahwa kita memang belum sanggup buat bayar utang. Jangan sampai gara-gara gengsi, kita malah menyusahkan diri dengan nambah pinjaman sana-sini buat nutupin utang kita yang sebelumnya. Intinya harus sadar diri. Jika kita udah gak sanggup bayar, solusi terbaiknya adalah galbay. Bukan pinjem di aplikasi lain buat gali lubang tutup lubang yang bukannya nyelesain masalah, malah nambah masalah. Udah, stop minjol. Setelah bisa menyadari dan mengakui, langkah selanjutnya adalah renungi dan pahami. Seberapa besar hutang kita dan bagaimana kondisi keuangan kita saat ini. Ambil buku dan pulpen atau buka catatan di HP kita dan tulis secara detail semua hutang yang kita miliki di pinjol. Jika kita sudah galbay, kita totalkan dengan denda dan bunga sekaligus jumlah cicilan yang sudah kita bayarkan. Setelah itu kita bakal tahu jumlah asli atau hutang pokok kita yang sebenarnya. Jika semua angka-angkanya udah ada, kita bakal punya gambaran untuk menentukan rencana dan solusi yang harus kita ambil selanjutnya. Membuat rencana keuangan dan pengelolaan utang. Setelah memahami kondisi keuangan dan total hutang kita, langkah selanjutnya adalah pertama, jual aset kita yang sekiranya tidak terpakai dan tidak dibutuhkan. Hasil dari penjualan aset itu kita utamakan untuk mengurangi beban utang agar nominal utang kita berkurang. Kedua, jika mendesak dan butuh pinjaman, jangan ambil pinjaman dari pihak manapun yang memberikan bunga pada pinjaman kita. Karena sekali lagi, segala bentuk pinjaman yang berbunga malah akan menjadi tambahan beban buat kita. Solusi terbaiknya adalah pinjam ke keluarga kita yang sekiranya dapat membantu kita tanpa memberi dampak negatif pada hubungan keluarga kita. Dalam hal ini, kita harus selektif buat milih orang-orang yang benar-benar mau dan bisa bantu kita. Ketiga, hubungi customer service dari pihak pemberi pinjaman atau pinjol terus minta atau coba negosiasi. Harapannya bunga dan denda dari pinjaman kita bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Jika tidak bisa, kita bisa bayar pokoknya aja tanpa menunggu persetujuan mereka. Namun resikonya nama kita akan tetap rusak di Slik OJK dan BI Checking. Keempat, fokus mencari penghasilan tambahan dengan segala sumber daya yang kita miliki. Jika kita punya motor misalnya, kita bisa daftar jadi ojol. Jika kita hanya punya HP, kita bisa jadi afiliator di marketplace, dropshipper, dan usaha lain yang tanpa modal awal. Jika kita mau, kita juga bisa menjadi konten kreator di platform seperti YouTube sesuai skill kita. Atau jika ingin membuka usaha asal ada modalnya, kita bisa langsung mulai meski masih sederhana. Intinya, kita harus mikirin gimana caranya punya penghasilan tambahan. Selain buat kebutuhan pribadi biar gak ngutang-ngutang, jika untungnya banyak, kita juga bisa gunain buat nyicil bayar utang kita. Kelima, kurangi pengeluaran yang sekiranya gak penting dan gak butuh, ya jangan dibeli. Apalagi yang sifatnya hanya gengsi, harus dijauhi, harus ingat
kita ini banyak utang, jangan banyak gaya. Mengatasi stres secara mental dan emosional. Selain langkah-langkah di atas, kita juga harus fokus buat jaga kesehatan mental sama emosional kita. Stres gara-gara utang bisa banget ngancurin mental sama emosional kita. Makanya, jangan sampai lupa buat sayangi diri kita dengan cara jaga kesehatan mental sama emosional kita. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan membicarakan masalah keuangan kita pada keluarga kita. Jika beban pikiran kita udah makin berat, gak salah kok kalau kita cerita sama orang lain. Bisa sama pasangan, orang tua, keluarga, bahkan ke teman juga bisa. Dengan tidak membiarkan diri kita tersiksa karena beban pikiran yang semakin berat, kita bisa mengambil berbagai keputusan dengan pikiran dingin. Gak sampai mengambil tindakan negatif yang membahayakan diri sendiri atau bahkan orang lain. Yang terakhir dan gak kalah penting adalah tetap berusaha berpikiran positif. Jika kita merasa beban kita udah terlalu berat, kita harus yakin bahwa semua beban yang kita tanggung pastinya sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Setiap masalah pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Fokus pada solusi, fokus pada penyelesaian masalahnya, bukan fokus pada besarnya masalah. Jangan gampang nyerah dan putus asa karena semua itu gak akan bisa nyelesain masalah. Jika selalu putus asa, apalagi merasa tak ada solusi sama sekali, bisa jadi kita malah nekat mengakhiri hidup kita. Ironis banget kan? Gara-gara utang malah bundir. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa sedikit membantu meringankan beban kalian yang sedang pusing mikirin utang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.